Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Dalam pemikiran Jonathan Edwards, Allah mengkomunikasikan kemuliaannya secara ad extra dalam dua cara, yaitu dikenal oleh ciptaannya dan dikasihi serta dinikmati oleh seluruh ciptaannya. Kemuliaan ini dinyatakan ketika ciptaan merasa limpahan kasihnya. Kasih yang secara sempurna dinyatakan dalam pribadi-pribadi intra Allah Tritunggal. Konsep Jonathan Edwards ini memelihara pandangan yang melihat pemberian dari Allah kepada ciptaan, yang merupakan suatu pemberian yang keluar dari hubungan intra-trinitarian, dan dengan demikian memahami konsep aseity dengan secara seimbang mempertahankan pengertian mengenai sukacita dalam diri Allah ketika Dia memberi. Ini merupakan sesuatu yang sangat jelas ditekankan oleh Jonathan Edwards. Misalkan dalam disertasinya mengenai mengapa Allah menciptakan dunia. Because it is evident by both scripture and reason that God is infinitely, eternally, unchangeably, and independently glorious and happy, that He cannot be provided by or receive anything from the creature. Kesempurnaan Allah merupakan kesempurnaan yang mendasari pengertian kita akan kecukupan Allah pada dirinya sendiri. Pengertian ini menjadi konsep dasar yang harus diterima sebelum melanjutkan pengertian Jonathan Edwards mengenai bagian ini. Dengan memahami konsep aseity Allah, maka jika demikian, alasan Allah menciptakan dunia ini menjadi tidak jelas bila tidak digabungkan dengan mengingat konsep penciptaan menurut Jonathan Edwards, di mana konsep penciptaan berada dalam karya ad extra Allah Tritunggal. Maka dalam disertasinya mengenai mengapa Allah menciptakan dunia, Jonathan Edwards mengatakan bahwa Allah hanya mungkin menjadikan dirinya sendiri tujuan dari penciptaan ini. Konsep ini menjadi jelas dengan alasan yang dikemukakan oleh Jonathan Edwards sendiri. Jonathan Edwards menulis, hence it will follow that the moral rectitude of the disposition, inclination, or affection of God chiefly consists in a regard to Himself, infinitely above His regard to all other beings. Dengan pengertian ini, Allah tidak mungkin memiliki tujuan penciptaan di luar dirinya sendiri, sebab segala keindahan dan kesempurnaan moral Allah adalah yang sempurna, yang ilahi, dan yang tidak terbatas. Bagaimanakah ada apapun dalam realm ciptaan yang dapat menyamai Dia? Dengan demikian, maka memang Allah harus menjadikan dirinya sendiri tujuan dari seluruh ciptaan ini. Konsep ini berbeda dengan pengertian Aristotle mengenai rasio sempurna yang tidak dapat menyadari apapun di luar dirinya. Karena ia adalah sempurna, maka kesadaran dirinya hanya tertuju pada kesempurnaan, yaitu dirinya sendiri. Tetapi tidak demikian pemahaman Jonathan Edwards akan Allah. Allah menyadari keberadaan ciptaan dan menciptakan seluruh keberadaan ciptaannya dengan tujuan untuk berfokus kepada Dia. Dialah chief end dari ciptaan ini. Jonathan Edwards menjelaskan lebih dalam lagi
mengenai konsep penciptaannya dengan menambahkan bahwa Allah memiliki keinginan untuk menyatakan kepenuhannya yang tidak terbatas dengan cara menciptakan. Hal ini merupakan suatu disposition in God as an original property of His nature to an emanation of His own infinite fullness was what excited Him to create the world, and so that the emanation itself was aimed at by Him as a last end of the creation. Dan pernyataan kepenuhannya tersebut dilakukannya dengan mengkomunikasikan pengenalan akan dirinya, sehingga kepenuhan ciptaannya berada pada pengenalan akan Dia sebagai pencipta. Edwards mengatakan, one part of divine fullness which is communicated is the divine knowledge which must be supposed to pertain to God's last end in creating the world is the creature's knowledge of Him. Pengenalan akan Allah menjadi suatu konsep yang sangat penting bagi Jonathan Edwards untuk manusia dapat menyadari kemuliaan Allah. Ini berbeda dengan anggapan golongan-golongan Kristen yang menekankan perasaan secara berlebihan tanpa memiliki konsep yang konsisten, yang merasa bahwa Edwards adalah bapa iman mereka. Padahal jelas sekali bahwa Jonathan Edwards menekankan pengenalan secara konseptual dan konsisten, mulai dari natur Allah sebagai dasar keberadaan dan keberadaan dunia ini, di mana semuanya dilihat sebagai satu kesatuan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, hingga pengertiannya mengenai pernyataan kemuliaan Allah yang diawali dengan pengenalan akan Dia. Selain menekankan pengenalan akan Allah, Jonathan Edwards juga mengatakan bahwa tujuan pengenalan ini bukanlah sesuatu yang berpusat kepada ciptaan. Mengenal Allah memiliki tujuan untuk membuat kita menyadari, mengakui, dan menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah objek dari pengetahuan ini. Setiap pengenalan akan Allah harus menuju kepada kesadaran akan kemuliaan Allah, sehingga God is glorified in it, as hereby His excellency is seen. Pengenalan akan Allah tidak berfokus pada keselamatan manusia. Sebaliknya, pengenalan yang menyelamatkan berfokus kepada kesadaran akan kemuliaan Allah, sehingga Allah dipermuliakan. Dengan demikian, orang-orang yang tidak selamat pun bila menghadapi murka Allah akan tiba pada pengenalan yang menyadarkan dia akan keberadaan Allah dan His excellency is seen. Meski tanpa keintiman cinta kasih Tuhan, tetapi berada dalam kedahsyatan murka Allah, maka konsep penciptaan dalam pemikiran Jonathan Edwards harus menuju pada apa yang Allah nilai sebagai yang ultimat. Apakah yang dapat memiliki kualitas lebih daripada Allah sendiri untuk menjadi yang ultimat? Karena tujuan dari penciptaan adalah pernyataan dari kemuliaan Allah, maka tujuan dari penciptaan manusia pun dilakukan untuk hal yang sama. Setiap manusia yang mengalami pengenalan akan Allah dan hidup demi kemuliaan Allah merupakan orang-orang yang telah memiliki tujuan yang berarah kepada hal yang ultimat. Tujuan hidup ini merupakan sesuatu yang didorong oleh suatu dorongan natural dari disposisi yang telah diubahkan. Disposisi yang dimaksud merupakan konsep yang telah dikenal sejak zaman Aristotle, yaitu konsep hexis, dan Thomas Aquinas atau disebut habitus. Jonathan Edwards memiliki konsep disposisi sebagai suatu active, teleological, and causal power that is also an ontologically real, abiding principle. Habit is a virtual principle that stands at a midpoint between more potentially
and full actuality. And this virtual power and perspective pattern belongs not only to the order of knowing, but also the order of being. Di sini keunikan dari pemikiran Jonathan Edwards, yaitu melihat suatu konsep disposisi sebagai sesuatu yang ontologically real. Yang dimaksudkan di sini adalah Jonathan Edwards tidak melihat suatu disposisi sebagai sesuatu yang terpisah dari keberadaan aktual. Disposisi bukanlah potensi tanpa aktual, melainkan potensi yang sekaligus juga aktual. Disposisi juga bukanlah knowing tanpa being, atau dalam konteks zaman ini suatu knowledge tanpa doing, melainkan knowing yang sekaligus juga being. Konsep keberadaan ontologis yang dilihat sebagai suatu disposisi akan mengunci semua kemungkinan seseorang dapat menilai diri sebagai seorang petobat sejati tanpa ada perubahan hidup. Jonathan Edwards tentu saja bukanlah seorang yang dengan konsep yang sama dengan jemaat Galatia yang tersesat, yang mencari pembenaran mereka dengan segala seremoni dan perbuatan baik. Perbuatan baik tidak memiliki dampak apapun bagi keadaan soteriologis kita. Tetapi Jonathan Edwards adalah orang yang menggabungkan ontological being sebagai suatu dispositional being, dan demikian menuntut perbuatan baik sebagai sesuatu yang menjadi tanda wajib bagi seseorang yang telah diselamatkan. Melihat disposisi sebagai suatu habit yang berkaitan dengan being, dengan kaitan yang lebih kepada keberadaan, yaitu suatu entitas yang sama, dan bukan hanya kaitan antara dua hal yang saling terpisah tetapi berhubungan. Maka kita perlu kembali kepada konsep Roh Kudus menurut Jonathan Edwards, yaitu sebagai pribadi yang menyatakan Tritunggal secara et extra. Maka sebagai pribadi yang menyatakan natur dari karya Roh Kudus dalam et intra, juga akan menjadi natur dari karya Roh Kudus secara et extra, yaitu natur yang meninggikan pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan natur ini juga tentulah akan menjadi natur dari karya Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal merupakan repetisi sempurna dari pribadi pertama, sekali lagi secara pembedaan logis, dalam kasih dan delight kepada pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus. Natur yang demikian yang dimiliki oleh Roh Kudus akan direpetisi lagi dalam diri orang percaya. Konsep ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai konsep yang konsisten dengan seluruh pemikiran Jonathan Edwards, karena seluruh ciptaan ini dalam pemikiran Jonathan Edwards merupakan repetisi dari karya ad intra Tritunggal. Dan tentu saja seluruh ciptaan termasuk manusia. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Roh Kudus akan memuliakan Yesus Kristus. Injil Yohanes juga menyebutkan bahwa ini terjadi karena Roh Kudus menerima berita dari Yesus Kristus yang mendapat berita tersebut dari Bapa. Maka, dan ini dipahami Jonathan Edwards dengan suatu konsep pemikiran yang konsisten. Bapa yang hendak meninggikan Kristus menyatakan firman-Nya untuk meninggikan anaknya. Tetapi, apakah anak Allah mendapatkan kemuliaan karena keberadaan dirinya? Ataukah dia mendapatkan kemuliaan tersebut karena sesuatu yang dia perbuat? Dengan mengenal Jonathan Edwards lebih dalam, maka kita akan menjawab bahwa keberadaan diri Kristus yang tidak mungkin dapat dipisahkan secara disposisi atau secara being merupakan keberadaan diri yang mulia, yang menyatakan kemuliaannya dengan cara yang paradoks, atau menggunakan konsep Jonathan Edwards, conjunction of diverse excellences. Edwards melihat hal ini sebagai sesuatu yang perlu mendapat pembahasan yang tuntas. Inilah penyebab Jonathan Edwards menulis diskursusnya mengenai kemuliaan Kristus. Dalam diskursus ini, Jonathan Edwards melihat conjunction
of diverse excellencies dalam diri Kristus dalam 8 hal. Yang pertama, dalam pribadi Yesus Kristus terdapat keadilan tak terbatas dan juga anugerah tak terbatas. Kedua, dalam pribadi Yesus Kristus terdapat kemuliaan tak terbatas dan juga kerendahan hati yang paling rendah, lowest humility. Yang ketiga, dalam pribadi Yesus Kristus terdapat infinite majesty dan juga transcendent meekness. Keempat, dalam pribadi Yesus Kristus terdapat sikap hormat yang paling dalam terhadap Allah dan juga kesamaan dengan Allah. Kelima, dalam pribadi Kristus, Yesus Kristus, terdapat infinite worthiness of good dan juga the greatest patience under sufferings of evil. Yang keenam, dalam pribadi Yesus Kristus terdapat exceeding spirit of obedience dan juga dominasi tertinggi atas surga dan bumi. Ketujuh, dalam Yesus Kristus terdapat kedaulatan absolut dan juga perfect resignation. Kedelapan, dalam pribadi Yesus Kristus terdapat self-sufficiency dan juga an entire trust and reliance on God. Hal ini merupakan eksposisinya atas Wahyu 5 ayat yang 5 dan 6, di mana Kristus dinyatakan sebagai singa dari Yehuda, tetapi dia juga adalah domba yang tersembelih seluruhnya. Fakta kekuatan dan kelemahan inilah yang menjadi dasar mengapa Kristus Yesus merupakan satu-satunya pribadi dengan kemuliaan yang begitu unik, atau memiliki conjunction of diverse excellencies sebagaimana yang dikatakan oleh Jonathan Edwards. Dengan konsep kemuliaan yang muncul dari kekuatan tetapi juga kelemahan, konsep kemuliaan yang terpancar dari kemuliaan tetapi juga kehinaan, maka kemuliaan Kristus menjadi satu-satunya kemuliaan yang ditinggikan dan satu-satunya yang layak ditinggikan oleh Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9. Dan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga, pribadi yang merepetisi secara sempurna kasih dan delight dari pribadi pertama dan bagi pribadi kedua, akan menjadi pribadi yang merepetisi disposisi yang menyatakan kekaguman, keagungan, penyembahan dan segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus. Betapa mulianya Dia yang walaupun begitu agung dan mulia, rela diperlakukan begitu remeh dan hina. Betapa mulianya Yesus Kristus yang walaupun raja atas segala raja, di atas segala raja, dan menguasai segala sesuatu di bumi dan di sorga, rela menaklukkan diri di bawah pemerintahan manusia fana yang hanyalah debu saja. Betapa mulianya Dia, Yesus Kristus, yang walaupun adalah sumber segala keindahan dan hikmat, rela diperlakukan dengan hina dan menjadi kebodohan bagi dunia ini. Betapa mulianya Dia yang walaupun adalah penghulu hidup, rela turun ke dalam maut. Kemuliaan ini adalah kemuliaan yang tiada taranya, tetapi kemuliaan ini adalah kemuliaan yang ditolak oleh kebutaan dosa. Kebutaan yang membuat kita hidup sebagai orang-orang yang mati dan yang hanya dapat dibangkitkan oleh Roh Kudus yang akan merepetisi disposisi yang memuliakan Yesus Kristus dalam diri setiap orang yang Dia bangkitkan. Jonathan Edwards menyebut pengorbanan Kristus yang menyerahkan dirinya bagi orang berdosa sebagai suatu tindakan yang menyatakan kemuliaan yang tidak ada taranya. Karena itu, karya Allah menebus manusia merupakan karya yang menyatakan cinta kasih Allah secara ultimat, sebagaimana dikatakan Paul. The works of redemption reveals the depth and ultimate triumph of God love. Dan dari karya penebusan ini, di mana harmonisasi dari karya Allah yang mencerminkan natur dari karya tersebut ad intra, secara ad extra mencapai kesempurnaannya dalam pernyataan cinta kasih Allah. Namun, natur dari karya penebusan tidak hanya sampai kepada pernyataan dari karya tersebut saja, tetapi juga terus mencakup komunikasi atau repetisi dari natur baru, di mana Roh Kudus
Demikian dikatakan oleh Paul, indwell the soul and create a new habit of love and holiness, di mana seseorang memiliki natur baru yang bukan saja penuh cinta kasih surga dan kesucian, tetapi juga memiliki natur yang dapat disebut sebagai doxological disposition, disposisi doksologis. Disposisi doksologis ini merupakan suatu natur yang secara alami menyatakan segala kemuliaan bagi Kristus Yesus, suatu disposisi yang direpetisi dari natur dari Roh Kudus, dan merupakan suatu natur yang juga adalah natur dari Roh Kudus sendiri dalam karya et intra Tritunggal. Ini merupakan suatu pengertian dasar dalam pemberitaan Injil, yaitu menyatakan kemuliaan Yesus Kristus kepada setiap orang yang belum percaya atau yang belum sungguh-sungguh percaya, agar mereka boleh mengenal betapa mulianya Kristus yang kita sembah, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan keagungan Kristus disembah oleh lebih banyak orang. Inilah yang disebut dengan doxological disposition. Tetapi disposisi ini merupakan sesuatu yang oleh Jonathan Edwards perlu diklarifikasi lebih lanjut, karena memiliki sisi yang mencakup perubahan keseluruhan hidup yang bermula dari mengasihi Allah dengan segenap hati. Pada video berikutnya, kita akan saksikan kelanjutan dari penjelasan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.